Jalakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bunda Yanda? Ketemu lagi dengan Teh Yanti. Kemarin mungkin tidak dibahas secara detail kenapa harus ada tahapan sebelum kita mengajarkan motorik halus. Fungsi dari tahapan ini yaitu untuk mempermudah anak-anak melakukan tahapan-tahapan motorik halus yang lainnya. Bunda Yanda juga harus cermati dan teliti sekali ketika kita memberikan motorik halus kepada anak. Usianya harus tahu untuk berapa tahun. Jangan lupa Bunda Yanda juga harus sangat teliti memberikan jenis motorik halus ya. Bunda Yanda lihat motorik halus yang tepat buat anak yang kelompok usianya berapa tahunnya. Dan nanti kita setelah tahapan motorik halus membentuk dengan plastisin dan lanjut dengan tahapan merobek, nah nanti baru Bunda Yanda bisa melanjutkan ke tahapan-tahapan yang lain. Tapi yang lebih pentingnya lagi, ini yang paling utama adalah dua tahapan ini ya. Satu, tahapan motorik halus, tahapan membentuk dengan play-doh atau plastisin atau bisa dengan tanah liat. Terus yang kedua itu tahapan merobek dengan kertas bekas, boleh dengan koran juga boleh. Jadi yang paling utama adalah tahapan dulu ya Bun ya. Jangan sampai kita melakukan motorik halus yang lain langsung ke yang lebih tinggi, sementara tangannya terus juga konsentrasinya. Kita jangan melakukan motorik halus yang lebih tinggi sebelum melakukan tahapan dulu. Banyak sekali tahapan yang akan kita bahas ke depan. Satu, tahapan menggunting. Dua, tahapan mewarnai. Tiga, tahapan menggambar. Empat, tahapan meronceng. Dan ada beberapa tahapan lagi. Banyak sekali. Baru nanti dilanjut kepada mencocok, terus fingerprinting, dan masih banyak lagi Bun ya. Sekarang kita akan lanjut ke tahapan motorik halus merobek. Gimana tahapan ini? Kita harus siapkan dulu bahan-bahannya ya Bunda ya. Yang pertama ada kertas bekas, kertas boleh koran juga. Yang kedua itu pewarna makanan. Yang ketiga plastik yang sudah dikasih nama, sama seperti play-doh dulu. Nah ya, ini yang dikasih nama. Sebetulnya ini plastiknya yang ukuran harusnya yang 1 kilogram yang tebal ya. Ini sebagai contoh saja Bunda bisa memakai ini. Nah, ini untuk tahapan pertama, Bunda kita mulai saja. Sebelum ke tahapan merobek, Bunda sebelumnya harus sudah melihat video-video yang kemarin, yaitu tentang tahapan-tahapan membentuk dengan play-doh. Bunda bisa lihat videonya di sini ya. Nah, nanti Bunda kalau sudah paham itu, Bunda tinggal tonton selanjutnya, yaitu tahapan merobek. Tahapan ini dilanjut. Jangan lupa Bunda ya, Bunda Yanda like, comment, subscribe, and share ke teman-teman yang lainnya Bunda ya. Ya, alhamdulillah sekarang kita mulai dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bunda, ini kertasnya untuk tahapan pertama. Anak disuruh merobek besar seperti ini. Bisa menggunakan
HPS 2 lembar. Kalau koran itu bisa 1 lembar juga cukup. Maksudnya bukan 1 lembar besar ya. Nah ini sebagai contoh saja. Ini tahapan pertama. Bunda bisa melakukan, kalau pengen lama Bunda bisa ditambah kertasnya. Misalnya tidak nyampe waktunya itu masih banyak, bisa ditambah lagi ya. Nah itu cukup. Nah nanti Bunda, karena ini kan sudah kasih nama masing-masing, jadi nanti dimasukkan ke plastiknya juga masing-masing Bunda ya. Masukkan ke sini. Ini untuk tahap pertama atau hari pertama ya. Nah seperti ini Bun, lalu ditarik biasa seperti ini. Nah sekarang untuk tahapan kedua, Bunda buka kembali robekannya. Terus ininya dikeluarin Bun. Sekarang masuk ke tahapan kedua, merobeknya seperti ini. Mungkin ini dianggap mudah buat orang dewasa, tapi untuk anak usia 3, 4 tahun, 5, 6 ini kalau yang pertama melakukannya ini lumayan. Bunda juga harus tahu tujuan merobek di sini untuk apa, yaitu melatih konsentrasi. Karena ini kalau sering lama, ini semakin banyak merobeknya, ini semakin lurus. Terus yang kedua juga ini sama melatih kelenturan tangan anak Bun ya. Ini sampai habis. Ini dilakukan, masih ingat Bunda, di tahun ajaran pertama minggu kedua. Karena untuk tahun ajaran pertama minggu pertama adalah tahapan membentuk dengan plastisnya. Masukkan ya. Bunda juga bisa melakukannya sambil nyanyi, anak-anak sambil ceria, sambil senang, sambil juga berhitung boleh ya Bun. Jadi Bunda mengiringinya itu dengan hal-hal yang menyenangkan buat anak. Kalau selama motorik halus biasanya itu ada audio yang memang didengarkan. Jadi selama dalam motorik halus itu anak dibikin happy. Kalau ada audio, boleh Bunda bisa putar audio itu supaya anak lebih bersemangat ya Bun ya. Nih udah seperti ini Bunda, udah semuanya kayak gini ya. Ini tahapan keberapa Bun? Tahapan kedua ya. Nah ini udah beres. Bunda kembalikan lagi kertas ini ke dalam plastik ya, sesuai dengan nama masing-masing karena mereka semua akan dibagi ya. Nah kayak gini. Ini sudah berbentuk seperti ini, berarti ini sudah selesai untuk tahapan yang kedua. Bunda, alhamdulillah tahapan kedua udah beres. Dan sekarang lanjut kita masuk ke tahapan yang ketiga. Nah Bunda, kita kembalikan, keluarkan lagi. Jangan sampai tertukar, ini punya siapanya, karena ini sudah punya nama masing-masing. Yang ketiga yaitu merobek kecil. Bun lihat, ini sampai sekecil-kecilnya. Ini konsentrasinya lumayan Bunda buat anak. Kalau bisa sambil berhitung juga 1, 2, 3, 4, 5. Ya karena usia 3, 4 itu baru dikenalkan sampai 5 dulu ya. Apalagi untuk tahun ajaran awal atau tahun ajaran pertama itu menghitung baru sampai 5. Ini Bunda. Nah seperti ini sudah robek semua. Teman-teman,
Bisa bantu aku enggak ya? Supaya ini lebih cepat, videonya juga tidak terlalu lama. Ya, ini kan alhamdulillah jadi Pak. Ya. Terima kasih teman-teman. Ada tenaga baru nih, mudah-mudahan alhamdulillah. Jadi lebih cepat kerjanya. Ya, sudah kenal kan yang bantunya? Sudah kenal nggak? Ini yang bantunya. Lukman. Aisan? Adakah? Oh, alhamdulillah. Masih segar-segar punya kalau berpuasa kita sambil kasih ilmu yang menyenangkan gitu. Yang mudah bermanfaat buat teman-teman di rumah. Jadi pada ajaran pertama kita sudah siap dengan media dan pembelajarannya. Ya, terima kasih teman-teman. Alhamdulillah sudah beres Bun. Nah ini untuk tahapan ketiga, Bunda langsung masukkan kembali buat besok ke tahapan buat besok ya. Nanti akan masuk ke tahapan yang keempat ya. Nah, untuk tahapan yang keempat